Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taruham ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala qa'il fa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha falyaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu dan mahasiswa Universitas Bilfat yang dimuliakan Allah, mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasad dan ruhan. Kita diberikan kesehatan baik jasad maupun ruh kita. Kesempatan dan kesehatan adalah dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh sebagian besar manusia. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, diberikan kesempatan untuk menikmati momentum yang istimewa, yaitu momentum bulan suci Ramadan. Dan banyak orang yang berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini bisa bertemu dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa berinteraksi dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bisa berinteraksi dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun takdir menghendaki lain, sebelum bulan suci Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak henti-hentinya mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat itu insyaallah ketika kita ucapkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mahasiswa Universitas Bilfat yang kami banggakan, tema yang diangkat atau judul yang diangkat di bulan suci Ramadan ini adalah Al-Muhadaratu Ar-Ramadaniyah. Walaupun istilah ini kemudian kemarin ditanyakan dan kemudian diperjelas oleh panitia, istilah ini sebetulnya adalah istilah untuk santri-santri yang ada di sebuah pesantren untuk belajar berkhitbah. Dan tampaknya itu pas bagi saya, karena pada sore hari ini saya belajar untuk berkhitbah. Setidaknya adalah untuk menasihati diri saya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kitab, dan kitab itu ditulis oleh seorang pakar terkenal di salah satu Universitas Al-Azhar. Judulnya adalah Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Dan kitab ini sudah diterjemahkan menjadi sebuah buku berbahasa Indonesia dengan terjemahan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pengarangnya adalah Ahmad Ghazali, jadi beda dengan Imam Ghazali.
Tidak begitu tebal kitab itu, tapi hidangan yang ada di dalamnya sangat luar biasa. Dan itu bisa memuaskan spiritualitas kita. Betapa di bulan suci Ramadan ini mestinya adalah merupakan suatu momentum di mana kita akan berinteraksi dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita mencoba untuk kembali kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kitab yang seperti Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh kita atau yang ditulis oleh para pakar itu tidak seperti Al-Quranul Karim. Pasti di situ ada kata-kata membuka pintu bagi para pengkritik karena banyaknya kesalahan yang ditulis. Karena dia tidak optimis bahwa yang ditulis itu adalah sebagai suatu kebenaran. Sehebat apapun seorang penulis dan setinggi apapun gelar akademik seseorang, ketika menuangkan sebuah gagasan dalam sebuah buku, pasti tetap dia teriringi rasa tidak optimis akan kebenaran yang ia tulis. Ada keraguan apa yang ia tulis. Tapi berbeda dengan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setidaknya ada dua kata yang sangat menarik yang perlu kita garis bawahi, yang perlu menjadi kontemplasi kita, menjadi perenungan kita. La raiba, ay la syakka. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya orang-orang yang keimanannya diragukan, yang keimanannya mungkin terabrasi oleh berbagai godaan-godaan, yang kemudian meragukan isi Al-Quranul Karim. Bahkan di situ ada tantangan-tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan satu ayat saja yang semisal Al-Quran. Jadi sangat luar biasa para hadirin. Al-Quran dilihat dari beberapa perspektif itu sangat luar biasa, mengundang ketakjuban. Jadi ada seorang santri yang mencoba bertanya kepada kiainya tentang kemujizatan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang secara fisik sangat menghebohkan. Bagaimana Nabi Musa yang mampu membelah lautan, bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dengan mukjizatnya, maka kemudian api itu menjadi dingin. Intinya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, mukjizatnya itu adalah mukjizat secara fisik, dalam bentuk kesaktian, bisa menghidupkan orang mati. Walaupun salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW pun ada yang sifatnya fisik, di mana Rasulullah pernah membelah bulan. Tapi di antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling hebat itu adalah Al-Quranul Karim. Dan terkesan santri itu memandang remeh terhadap Al-Quran, seolah-olah di dalamnya tidak ada kehebatan. Ketika dibandingkan dengan betapa dahsyatnya Nabi Musa itu membelah lautan, ketika dikaitkan dengan betapa luar biasanya Nabi Sulaiman itu mampu berkomunikasi dengan hewan, mampu menghimpun jin, bisa berterbang, tapi tiba-tiba Nabi Muhammad wahyunya adalah Al-Quranul Karim. Kira-kira jauh lebih hebat mana mukjizat yang dimiliki atau yang diberikan
Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Hadirin teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan. Disinilah kita dituntut untuk merenung. Coba surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq yang diawali dengan kalimat yang sangat luar biasa, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kalau kita terjemahkan hari ini itu kan semangat berliterasi. Sehingga dalam kitab Saraful Ummah Al-Muhammadiyah, Said Muhammad ibn Said Alwi Al-Maliki mengutip dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tampaknya kitab ini sudah terjadi perubahan judul, Pak Roni. Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Itu artinya saya memiliki kitab ini sudah cukup lama. Dan alhamdulillah karena momentum ini yang saya sudah tidak membuka-buka kitab, dipaksa untuk membuka-buka kitab lagi. Karena yang dipegang atau materi yang diajarkan sudah bukan kitab-kitab lagi. Ini sangat menarik hadis yang dikutip oleh Said Muhammad ibn Said Alwi dalam Saraful Ummah Al-Muhammadiyah, annal Qur'ana ma'dabatullah faman dakhalahu fahuwa amin. Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah fa'abilu ma'dabatahu mastata'tum. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini ma'dabatullah, hidangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an, setuhune iki Al-Qur'an, ma'dabatullah iku hidanganipun Allah Subhanahu wa taala. Fa'dilu mongko padha nrimo sapa sira kabeh ma'dabatahu ing hidangane Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fa'alimu ma'dabatahu. Jadi dalam satu riwayat redaksinya adalah bukan fa'balu tapi fa'alimu ma'dabatahu. Ini relevansinya dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita tahu bahwa Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, tentu bacaan keseharian di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Tentu tidak hanya sekedar berhenti pada membaca, tapi bagaimana kita mencoba merenungi Al-Quran sehingga dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang dahsyat yang mampu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu hal dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang sains. Di surat Al-Alaq itu saja, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah memerintahkan agar kita berliterasi. Dan keyakinan saya tampaknya kuat bahwa kenapa Islam menguasai peradaban di abad pertengahan. Orang-orang hebat, para filosof, bahkan penguasaan ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh orang-orang Islam di abad pertengahan karena terinspirasi oleh, di situ ada perintah Iqra. Jadi kalau kita mencoba membuka-buka tafsirnya Quraisyhar itu sangat luar biasa. Iqra itu berarti kita diminta untuk melakukan observasi. Iqra itu kita diminta untuk melakukan satu penggalian
Iqra kita diminta untuk melakukan satu temuan-temuan yang sangat luar biasa, sehingga tampaknya itu relevan dengan visi Universitas Bilfan itu. Jadi sebuah universitas yang visinya adalah penelitian, visinya adalah riset. Karena riset itu sendiri adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi membacanya harus diiringi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan nama zat yang menciptakan alam semesta ini. Karena intelektual seseorang ketika tidak disertai dengan kesadaran akan hadirnya Tuhan, maka akan melahirkan arogansi intelektual. Dan banyak orang-orang intelektual karena di dalamnya tidak ada kesadaran ilahiyah, tidak ada kesadaran spiritual, akhirnya yang mengantarkan dia menjadi orang yang sombong disebabkan karena kehebatan intelektualitas. Dan itu sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk banyak membaca, tapi cobalah membaca yang disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan sebelum muncul temuan-temuan terkait dengan anatomi tubuh, awal mula diciptakannya manusia, 14 abad yang lalu Al-Quran sudah memberitakan kepada manusia tentang proses awal terciptanya manusia, dan sangat sains sekali. Untuk itu sangat rugi apabila orang yang merasa dan orang yang mengklaim dirinya sebagai muslim, tapi justru dia meninggalkan Al-Quran. Kemunduran Islam itu disebabkan karena jauhnya dia dari Al-Quran. Islam akan mengalami satu kemajuan manakala dia sangat dekat dengan Al-Quran, manakala dia sangat intens melakukan interaksi dengan Al-Quran. Dan apakah intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran itu hanya sebatas pada bulan suci Ramadan? Itu satu persepsi yang sebetulnya perlu diluruskan. Kenapa? Terkesan bahwa di bulan suci Ramadan memang berusaha untuk memperoleh pahala adalah di bulan Ramadan, berusaha untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya adalah di bulan suci Ramadan. Ingat bahwa Al-Quran itu hudan. Ketika Al-Quran itu adalah hudan itu apa kalau kita maknai? Itu kan guidance. Hudan linas berarti guidance for human being. Kalau sebagai guidance for human being, sebagai petunjuk atau sebagai arah bagi orang-orang yang hidup, maka sangat ironis apabila Al-Quran itu hanya sekedar sebagai instrumen untuk mencari pahala. Walaupun ada apa yang telah difirmankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran itu akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk surga. Coba kalau kita baca dalam beberapa hadis ya, annal mahira bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Annal mahira, orang yang mahir bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian hadis lagi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asli amsariha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Jadi per hurufnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Tapi
kita terlena dengan janji Allah dengan pahala-pahala itu. Ada yang jauh lebih hebat daripada hanya sekedar pahala, yaitu bagaimana Al-Quran itu mampu membimbing kita. Al-Quran itu menjadi guidance of life, sebagai petunjuk dari kehidupan kita. Nah, coba kalau kita mencoba merenungi berapa persen Al-Quran ini membicarakan tentang manusia terkait dengan apa? Persentase terbesar adalah Al-Quran ini lebih banyak membicarakan tentang kehidupan manusia. Al-Quran berbicara tentang pembebasan. Al-Ma'un berbicara tentang pembebasan. Dan nabi-nabi yang diceritakan di dalamnya, semangatnya adalah semangat untuk membebaskan. Membebaskan dari ketertindasan. Iqra itu membebaskan dari kebodohan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu semangatnya adalah semangat untuk membebaskan. Nah, kalau kita fokusnya hanya sekedar Al-Qur'an sebagai instrumen untuk mendapatkan pahala, maka fungsi Al-Qur'an yang membebaskan itu tidak menjadi satu kenyataan. Al-Qur'an akhirnya tidak pernah historis, tapi selalu ahistoris. Al-Quran yang mestinya mampu menggerakkan kita untuk menciptakan satu peradaban, ya, baru satu ayat Iqra itu sebetulnya mendorong kita untuk melahirkan sebuah peradaban. Karena Iqra hanya sekedar kita jadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan pahala, ya akhirnya Iqra itu tidak mendorong kita, tidak menggairahkan kita. Dan faktanya negara-negara yang sekarang sampai pada puncak peradaban itu justru tidak mempunyai dasar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi orang Islam yang diberikan Iqra justru sekarang jauh dari atau tidak mempunyai kesempatan untuk menciptakan satu peradaban. Mengingatkan kita kepada satu makalah, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akharun. Kenapa orang Islam itu mengalami satu kemunduran dan yang lain mengalami satu kemajuan? Karena kedua-duanya meninggalkan kitabnya. Orang Islam meninggalkan Al-Quran dan orang selain Islam itu meninggalkan kitabnya. Saling meninggalkan atau sama-sama meninggalkan mempunyai dampak yang berbeda. Islam berdampak pada kemunduran, orang lain yang meninggalkan kitabnya berdampak pada kemajuan. Itulah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini mari kita betul-betul manfaatkan secara maksimal untuk kembali lagi kepada Al-Quranul Karim. Ada semacam satu kebanggaan sebagai umat Islam dengan Al-Qurannya. Kita upayakan untuk melakukan telaah disertai dengan perenungan-perenungan yang kuat agar Al-Quran itu betul-betul memberikan satu makna bagi kehidupan kita, sehingga Al-Quran tidak hanya terkesan untuk kematian saja, tapi Al-Quran itu sesungguhnya adalah untuk kehidupan. Tidak disalahkan bahwa orang membaca Al-Quran berorientasi pada pahala, yang memang ada hadisnya, ya. Dan memang kita yakin kita membaca Al-Quran ada pahalanya. Tapi ada jauh yang lebih dahsyat lagi adalah ketika kita mencoba merenungi makna yang ada dalam Al-Quran, dan makna Al-Quran itu mampu membuat kita bergairah untuk melakukan satu aktivitas kehidupan sehingga kita bisa berkarya. Dan Al-Quran memang merintahkan kita untuk berkarya. Dan itu tertuang dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jadi kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk membuat karya. Dalam sebuah hadis kita juga diperintahkan untuk menciptakan karya.
man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kita diminta untuk membuat tradisi, kita diminta untuk menciptakan satu tradisi yang baik. Ini mungkin bagian dari tradisi yang baik. Dan tradisi ini nanti akan diikuti oleh generasi sesudah kita, maka kita akan selalu mendapatkan aliran-aliran pahala itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan kehidupan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Dan Allah itu akan menulis apa yang telah dilakukan oleh orang dalam surat Yasin. Itu artinya Al-Qur'anul Karim mendorong kita untuk menciptakan sebuah karya. Dan surat inilah yang mengilhami, yang memberikan inspirasi orang-orang hebat. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari karyanya adalah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan karyanya adalah Muhammadiyah. Termasuk banyak tokoh-tokoh lain dengan karya-karyanya. Buya Hamka dengan Al-Azharnya, itu karya. Beliau sudah meninggal cukup lama, tapi hingga hari ini masih terasa hidup. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih terasa hidup hingga hari ini. Kehidupan para ulama, orang-orang hebat pada waktu itu karena karyanya. Sehingga tampaknya agak benar yang disampaikan oleh Pramudya itu. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang abadi, bekerjalah untuk melakukan atau menciptakan karya. Menulislah dalam sebuah karya, karena tulisan dalam sebuah karya itu adalah keabadian. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Ahmad Ghazali, kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Di mana di dalam kitab Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an itu ada keraguan dari Ahmad Ghazali, sebagian besar umat Islam itu tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita berbicara tentang sains, tapi tidak dicoba komunikasikan dengan Al-Qur'an. Mungkin kita berbicara tentang biologi, tidak dicoba komunikasikan dengan Al-Qur'an. Dan mungkin masih banyak lagi disiplin-disiplin ilmu lain yang sesungguhnya Al-Qur'an itu sudah memberikan jawaban. Kenapa kita tidak tahu kalau dalam Al-Qur'an itu ada sebuah jawaban? Karena tidak pernah kita melakukan interaksi dengan Al-Qur'an. Dan insya Allah itulah yang dimaksudkan dengan tadarus Al-Qur'an itu. Tadarus Al-Qur'an tidak hanya sekedar verbal, tidak hanya sekedar memborong dalam beberapa hari khatam, tapi tadarus Al-Qur'an jauh lebih hebat adalah setiap huruf kita sertai dengan perenungan. Mudah-mudahan hati kita untuk selama Ramadan dan di luar Ramadan lebih giat lagi untuk melakukan tadarus Al-Qur'an. Dan tampaknya waktu sudah habis. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum